Selamat malam, kita akan diskusi soal proses penerimaan ISMA dan juga proses interviewnya. Saya bersama Hillary, mahasiswa dari Teknik Elektro UPH yang diterima ISMA untuk tahun 2024 ini. Selamat malam Hillary. Selamat malam, Pak. Nah, kita mulai dengan prosesnya dulu ya, dari aplikasi itu prosesnya apa aja sih, dan menurut Bu Hillary apa yang menentukan ya sampai akhirnya bisa jadi award di ISMA, Bu? Sebentar ya, Pak. Saya ada pindah ini karena gelap. Jadi, Ya. dari proses pendaftaran sendiri itu, saya perlu EPT atau tes bahasa Inggris. Selain itu, saya juga perlu menyiapkan transkrip nilai dan beberapa dokumen lainnya. Saya kurang hafal kalau basic satu-satu, tapi basically yang paling penting itu esai menurut saya. Oh, oke. Esainya dalam bahasa Inggris ya, Bu ya? Betul. Berapa ribu kata, Bu, yang harus dipersiapkan? Esainya itu terdiri dari empat pertanyaan. Satu Hmm. pertanyaan itu maksimum 350 kata. Oh, oke, kira-kira 1.200 sampai 1.500 lah ya. Mm. Mhm. Oke. Nah, terus dari aplikasi sampai interview itu ada jangka waktunya ya, Bu. Jadi ada waktu persiapan, udah masukin aplikasi terus dipanggil interview ya, Bu ya. Betul. Mm-mm. Nah, itu kurang lebih kuotanya berapa banyak tuh ya, Bu, yang dipanggil interview, terus nanti dari interview itu terseleksi lagi jadi berapa banyak ya, Bu ya? Sebenarnya ISMA sendiri itu tidak mengekspos sebenarnya segini banyak porsi orang yang kita akan interview. Tetapi biasanya dari tahun ke tahun itu, misalnya ISMA punya kuota 2.000 dan orang-orang yang akan maju ke tahap interview itu sekitar 2 kali lipat dari kuota tersebut. Oh, oke, ya berarti terseleksi dari interview 50% ya. Nah, Bu Hillary, biasanya yang diingin diketahui orang-orang adalah pertanyaan interview sih, ya. Jadi pertanyaan interviewnya apa aja yang dihadapi Bu Hillary waktu itu? Kalau pertanyaan interview sendiri, eh, saya awalnya ditanya-tanya pertanyaan basic questions yang selama ini di internet sudah banyak. Questions itu related ke tantangan yang mahasiswa mungkin hadapi saat berkuliah di luar negeri nanti. Jadi contohnya itu bisa mungkin course-nya sangat sulit, atau misalnya juga bisa kalau kamu sakit apa yang kamu lakukan, kalau kamu kehabisan. Selain itu juga mungkin bisa kalau misalnya orang tuanya meninggal atau dan lain-lain. Tapi selain itu juga saya dapat pertanyaan-pertanyaan dari esai yang telah saya bikin. Jadi esai sendiri terdapat 4 pertanyaan. Jadi yang pertama itu membahas tentang eh, pencapaian akademik dan non-akademik. Yang kedua itu membahas tentang tantangan yang telah kamu hadapi di masa perkuliahan. Sementara yang ketiga itu bahas tentang kesehatan mental dan fisik kamu. Sementara keempat itu gimana caranya nanti kamu bakal survive di luar negeri dan engage dengan komunitas-komunitas lokal di sana. Empat-empatnya itu dibahas, tapi eh, dari tips banyak award di ISMA biasanya mereka ingin jawabannya itu lebih ke spontan, sweet, dan berbobot gitu, Pak. Jadi sebagai interviewer itu kita perlu tahu kita cuma dikasih span sekitar 20 sampai 30 menit untuk merepresentasikan diri kita dengan baik. Jadi satu pertanyaan itu akan better kalau misalnya kita latihan untuk jawab selama 15 sampai 20 detik saja. Itu satu. Selain itu juga biasanya setiap mahasiswa itu dihadapkan oleh pertanyaan yang tak terduga. Jadi dalam kasus saya sendiri, pertanyaan yang tak terduga pertama itu kalau kamu punya kritik untuk Indonesia tolong disampaikan dan kira-kira berikan bagaimana yang menarik. Selain itu juga kita diminta untuk menuliskan
pengalaman organisasi dan pencapaian kita. Kebetulan si interviewernya itu kembali lagi bertanya tentang itu juga. Oke, jadi sebenarnya baik esai maupun pertanyaan interview itu menyasar kepada bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi di dalam lingkungan yang baru, begitu ya. Lalu pertanyaan mengejutkan soal kritik untuk Indonesia ya. Nah, eh, kan jawaban-jawabannya banyak juga yang template kali ya. Kalau sakit gimana ya ke dokter, karena kan ada asuransi kesehatan ya. Eh, terus kalau apa ada halangan ini itu ya lanjut ya berusaha menyelesaikan problem yang dihadapi begitu kan ya. Kalau habis uang gimana ya berusaha mungkin dari apa tabungan atau orang tua. Jawaban-jawabannya kan rada template ya. Jadi kiatnya gimana supaya bisa menunjukkan apa resiliency atau adaptability untuk luar negeri itu gimana? Menurut saya kalau pertanyaan seperti itu template saja cukup sih Pak, karena pertanyaan itu cuma ditanya sekali dan sementara selama interviewernya itu satisfied dengan jawaban mahasiswa, ya tidak apa-apa. Itu akan dianggap oke sama mereka. Hmm. Kalau misalnya tips untuk survive dua negeri, misalnya kita bilang selain kita ngelakuin effort tadi, misalnya kalau sakit ke apotek, pakai asuransi kesehatan dan lain-lain, kita juga bisa bilang misalnya kita akan bertanya-tanya dan riset ke alumni ISMA sebelumnya yang pernah belajar di situ, atau misalnya PPI atau organisasi-organisasi orang Indonesia di sana. Jadi mereka bisa memberikan saran yang lumayan helpful sebagai kita di sana. Namun, ya selain itu juga pasti ada bagusnya kalau misalnya jawaban kita itu lebih personalize dari orang lain. Meskipun template itu sangat bagus, tapi mereka juga pengen tahu cara kita memecahkan masalah. Uh, Oke. Nah, pertanyaan yang mengejutkan itu yang nggak template itu biasanya berusaha mengukur seberapa orang bisa berpikir di tempat ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, misalnya kritik untuk Indonesia itu gimana kiatnya, Bu? jadi Indonesia di bidang pendidikan, itu bilang saya agak gabungin sama sedikit tujuan hidup saya. Gimana saya background saya sebagai orang yang suka banget pendidikan dan riset itu pengen banget kalau misalnya udah di dunia kerja berkontribusi ke anak-anak mahasiswa atau SMA biar mereka lebih memiliki pengalaman industri. Jadi sama anak-anak belajar 70% teori dan 30% praktik, saya ingin meningkatkan eh, prakteknya tersebut. Misalnya kalau tiap bulan itu ada atau per minggu ada sesi mentoring programming misalnya dengan orang di industri atau apa. Karena menurut saya mereka bisa membuka kritik untuk Indonesia itu saya kaitkan dengan penelitian saya yang saya sedang jalani bersama teman-teman di LPPM yaitu seperti kemarin aja Surabaya baru gempa kan Pak. Pasti itu beritanya di mana-mana gitu. Jadi menurut saya juga di situ saya juga bisa masuk sebagai anak elektro, sebagai anak yang gemar untuk belajar robot. Dan saya juga kaitkan itu dengan course yang saya ambil di Keio University, seperti itu. Jadi sebenarnya kita jawab pertanyaan itu tidak harus apa yang di otak kita saja, tapi tidak ada salahnya juga kalau misalnya kita kaitkan dengan pengalaman yang kita pernah lakukan sebelumnya atau pengalaman yang kita ingin dapatkan dari ISMA. Oke, jadi lebih ke arah bagaimana kontribusinya nanti kalau eh, kembali dari proyek itu ya dan apa sumbangan yang spesifik dari stay di apa host university itu ya dalam hal ini Keio University ya. Hmm. Nah, kenapa pilih Keio University, Bu? Itu proses pemilihan universitasnya seperti apa ya? Oke, jadi eh, karena tahun ini kita diberikan kebebasan untuk pilih 3 universitas, Keio itu pilihan pertama saya. Biasanya kalau misalnya kita mau daftar, itu ada websitenya di ISMA, ada ada sectionnya, itu host universities, itu kita bisa pilih. Saya pilih Keio karena
eh saya lihat ada anak ISMA tahun lalu bikin semacam dokumen gitu Pak. Itu ngekategoriin host-host university yang berfokus ke teknologi dan KU itu di sana. Jadi di universitas-universitas yang berfokus ke teknologi itu kan ada NTU, Keio, Chulalongkorn dan lain-lain. Saya pilih Keio, Chulalongkorn dan Hanyang. Jadi Keio University itu saya tertarik dengan pelajaran mereka yang Mechanical Engineering Project. Di situ mahasiswa bisa bikin produk, bisa bikin kerjasama sama perusahaan. Nanti kita akan ada aktivitas labnya dan lain-lain. Dan itu cukup menarik bagi saya. Selain itu, untuk Cula itu kita belajar tentang AI, embedded system, dan blockchain, dan cyber yang sangat marak dibicarakan. Saya juga bilang, ini salah satu pertanyaan yang diajukan di interview juga, kenapa kamu pilih universitas yang kamu pilih? Itu saat membahas Chulalongkorn itu saya bilang gimana digital transformasi sekarang dan cyber security di Indonesia rendah. Awareness tentang itu juga masih sangat rendah. Selain itu, saya pilihan yang karena ada pelajaran tentang AI juga dan C++. Jadi ya, memang ini sesuai dengan identitas saya dan apa yang saya tulis di esai gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan teknologi. Berarti harus riset sedikit ke universitasnya ya Bu ya, apa-apa yang bisa di apa dibicarakan ya kalau misalnya apa nanti exchange-nya diterima ke sana begitu ya. Betul, Pak. Jadi bukan karena pilih negara ya Bu ya, pengen ke Jepang, ke Korea atau ke apa Thailand ya, Chulalongkorn nih. Oke. Oke, terus kalau misalnya ada nasihat-nasihat spesifik Bu buat yang mahasiswa angkatan berikutnya yang mendaftar ISMA lagi, gimana apa yang perlu apa diperhatikan di dalam rangka aplikasi dan persiapan itu apa ya Bu ya? Eh, Perbanyak latihan interview dan proofreading essay sih, Pak. Menurut saya itu dua yang paling penting. Selain itu juga sering-sering bertanya ke Wordy sebelumnya dan percaya diri, daftar aja dulu gitu minimal. Selain itu juga punya identitas yang jelas. Karena menurut saya identitas kamu itu kamu harus eh, tumpahkan di esai dan interviewnya. Oke, itu dari teman-teman awardee dari fakultas yang sama ya Bu ya, minta informasinya ya. Ya betul dari Kak Kevin. Oke, oke. Dia yang diinterogasi. Oke, thank you Bu Hillary untuk waktunya. Mudah-mudahan apa pembicaraan ini bisa berguna ya buat mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin ikut IISMA. Thank you. Halo, selamat malam. Saya bersama Pak Christopher juga dari program studi Teknik Elektro yang tahun ini juga diterima oleh program IISMA untuk berangkat ke Berlin. Selamat malam Pak Christopher. Selamat malam juga para penonton. Nah, ini tadi Hillary udah sempat cerita proses aplikasinya ya, tapi apakah Pak Christopher mengingat prosesnya Pak supaya kita nanti bisa bandingkan ceritanya Pak? Em, Kalau dari saya sih karena saya daftar juga yang tahun lalu walaupun gagal, menurut saya lebih bingung atau kayak kelabakan itu tahun lalu sih karena kan baru pertama kali surat-suratnya ada banyak itu kayak 5 atau 4 gitu dan itu perlu tanda tangan dari Kaprodi, tanda tangan International Office. Nah, eh, saya sering tanya sama yang ngerti kayak alumni atau tanya langsung ke International Office, biasanya mereka juga dikasih tahu dari program ISMA-nya kan sebagai host home university-nya. Nah, setelah surat-surat kurang lebih untuk pengisian registrasi itu eh, secara umum sih nama, universitas, NIM dan lain-lain gitu.
Dan mungkin yang jadi esainya itu ada 4 pertanyaan Hmm. dan ya harus diisi kurang lebih 350 kata. Hmm. Ya esainya menurut saya itu yang paling penting karena dari situ kita bisa tunjukin skill kita mulai dari bahasa Inggris kita, writing kita, sampai talenta, skill, eh, organis background organisasi kita atau pengalaman kita dan award, penghargaan dan lain-lain gitu loh. Nah, Pak Kris kan ada tes tes bahasa ya yang harus disetor ya. Itu angkanya syarat batasnya berapa ya, Pak Kris? Untuk tiap university beda-beda, cuman kalau nggak salah minimalnya itu 78 atau 80 gitu untuk TOEFL. Hmm. Untuk IELTS 7 ya. Hmm. Terus Kalau Duolingo berarti yang sebenarnya lebih lebih mudah ya, Pak ya, atau gimana? hmm, untuk tesnya sih Duolingo lebih mudah karena lebih mudah diakses sih Pak. Karena Hmm. bisa secara online terus dia ada paket bisa mungkin kita untuk ambil 2 atau 3 tes sekaligus gitu. Oke, lebih praktis ya. Ya, Hmm. Oke, untuk eh, saya tahun lalu menurut saya kurangnya di bahasa Inggris sama esai. Jadi tahun ini untuk dua Inggris sama esainya gitu. Jadi latihan bahasa Inggris terus atau esainya dirombak-rombak terus, di proofread terus sampai kira-kira sempurna gitu yang terbaik. Nah, eh, bahkan ini saya interviewnya agak kurang kurang baik gitu daripada yang tahun lalu. Malahan tahun lalu saya rasa lebih baik dibanding tahun ini. Tapi ya keterimanya yang tahun ini gitu. Jadi mungkin ya interview bukan satu-satunya penentu kita bisa dapat beasiswanya. Mungkin dari lain dari CV, form bahasa Inggris dan essay juga sih. oke. Nah, ini menarik nih kita masuk ke soal interviewnya. Kenapa yang tahun lalu dianggap atau merasa lebih baik daripada yang tahun ini, Pak? Hmm, tahun lalu untuk tahun lalu sih saya jawabnya lebih lancar ya Pak. Karena kebetulan tahun lalu pertanyaan lebih son ke misalkan seberapa kuat kamu menghadapi tantangan atau bagaimana cara kamu menghadapi homesickness atau misalkan dicopet di sana dan sebagainya gitu atau hidupmu dan sebagainya gitu. Dan yang tahun ini eh, lebih ke teknikalnya. Jadi misalkan course apa yang dipilih, negara apa yang dipilih, kenapa pilih itu, dan kira-kira negara ini pendidikannya seperti apa. Nanti kamu hmm, bisa menyesuaikan atau enggak dan kurang lebih seperti itu. Jadi Oh, harus lebih dipersiapkan sih kalau kalau mau yang menjawab pertanyaan pertanyaan yang teknikal kayak gitu kan. Kalau yang personal mungkin diri dari kita sendiri bisa secara langsung bisa jawab gitu. ya kalau personal bisa improvisasi, kalau yang berdasarkan data jadi harus survei sedikit ya programnya kayak apa gitu ya. Iya, iya. Hmm. Nah, itu juga yang penting sih, Pak. Untuk 2 tahun ini, dua-duanya saya bisa dibilang risetnya ya cukup baik sih untuk universitasnya. Eh, jadi bisa tahu kira-kira course-nya apa aja, siapa pengajarnya, dan
materinya apa aja itu untuk tiap course dan universitas. Nah, itu untuk akademiknya. Untuk non akademiknya bisa aja kita cari-cari klub atau society di sana yang mahasiswa itu bisa join untuk jadi ambasador buat Indonesia lah. Jadi bisa menyebarkan nilai-nilai atau culture-nya Indonesia ke sana lewat klub-klub ini. Oh, Ataupun misalkan kalau mereka nggak punya klub, kita bisa cari eh, eh, library atau opera atau museum di sekitar itu yang eh, bisa buat kita interaksi sama orang banyak gitu lah. itu Humboldt University Berlin itu pilihan pertama Pak atau ada kan 3 pilihan ya Pak yang dipilih ya? Iya, ya pilihan pertama. Kedua Oh, saya pilih Pompeu Fabra di Barcelona. Ketiga, oh, oke. Berarti pilihan pertama tuh yang keterima ya Pak ya, sesuai keinginan ya. ya, Nah, kalau ada kiat-kiat Pak buat pelamar berikutnya ya, generasi berikutnya yang mau ikutan ISMA, nasihatnya apa ya Pak ya? kalau dari saya sih jangan takut coba aja dan jangan takut gagal. Siapa tahu gagal pertama, keduanya bisa Hmm. dapat lagi itu. Dan ya persiapkan diri sebaik-baiknya lah, jangan anggap remeh eh, semuanya Oke, gitu. Jadi dipersiapkan, ada waktu atau tujuannya, kapan mau belajar ini, kapan harus selesai dan gitu. Dan yang terakhir sih riset yang baik. Jadi ketika nanti ditanya di interview ataupun misalkan berhasil lolos interview nanti berada di tempatnya ya mungkin bisa mempersiapkan diri lah. oke. Hmm. Thank you Pak Kris untuk saran-sarannya. Eh, Oke, nanti apa videonya bisa diwarisi ke generasi-generasi mahasiswa berikutnya. Thank you. oke.